Selamat siang, perkenalkan nama saya Devita Madal Redmisak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang taeniasis atau cacing pita. Yang pertama yaitu definisi taeniasis. Taeniasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing pita. Nah, cacing pita ini bisa menjangkit manusia dan hewan. Meski infeksi cacing ini bisa ditangani dengan mudah, tetapi infeksi ini bisa menyebar ke organ lainnya di dalam tubuh. Yang berikut adalah etiologi taeniasis. Etiologi taeniasis pada manusia adalah cacing pita Taenia sp. Nah, spesies yang telah teridentifikasi menyebabkan infeksi pada manusia yaitu adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia saginata merupakan jenis cacing pita yang ditemukan pada daging sapi yang mentah atau tidak matang. Yang berikut adalah siklus hidup dari taeniasis. Nah, siklus hidup cacing pita taenia ini akan dimulai begitu manusia menelan telur atau larva dari cacing pita tersebut. Nah, setelah tertelan, telur akan berkembang menjadi larva di saluran pencernaan. Yang berikut adalah karakteristik dari taeniasis. Taeniasis terjadi ketika telur atau larva cacing pita menginfeksi usus. Nah, jenis cacing pita yang dapat menyebabkan taeniasis itu antara lain Taenia saginata, yaitu cacing pita yang terdapat di daging sapi. Kemudian Taenia solium, yaitu cacing pita yang terdapat di daging babi. Yang berikut adalah tanda dan gejala dari taeniasis. Nah, perlu diketahui bahwa taeniasis tidak menimbulkan gejala, namun sebagian penderita dapat mengalami gejala ringan hingga sedang. Nah, taeniasis biasanya ditandai dengan keberadaan cacing pita yang keluar melalui tinja penderita. Nah, selain itu, ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat infeksi cacing pita di usus. Yang pertama itu kita mudah mual, lemah, lalu hilang nafsu makan, diare, sakit perut, keinginan mengonsumsi makanan yang asin, berat badan menurun, akibat gangguan dalam penyerapan makanan. Yang berikut adalah klasifikasi taeniasis. Taksonomi Taenia saginata. Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminths, kelas Cestoda, Ordo Cyclopilidea, family Taenidae, genus Taenia, spesiesnya Taenia saginata. Yang berikut adalah patofisiologi dari taeniasis. Patofisiologi taeniasis dimulai dari masuknya Taenia sp ke saluran pencernaan dan berdiam di jejunum. Nah, cacing dewasa akan melekatkan diri ke mukosa usus melalui penghisap dan menimbulkan gejala. Nah, manusia akan terinfeksi oleh Taenia sp ketika menelan larva dari Cysticercus. Yang berikut data epidemiologi taeniasis. Di Indonesia, taeniasis atau Cysticercosis terutama ditemukan di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Bali, dan Irian Jaya. Nah, di samping itu, penyakit tersebut juga ditemukan di Lampung, di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Nah, tampak bahwa prevalensi berkisar antara 1,0 sampai 42,7%. Yang berikut adalah rantai penularan dari taeniasis. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, infeksi taenia ke manusia dapat melalui makanan, yaitu mengonsumsi daging babi atau sapi yang infeksi taenia yang tidak dimasak dengan sempurna atau mentah. Nah, infeksi Cysticercosis akan menyebabkan gejala klinis pada saluran pencernaan. Namun apabila kita mengonsumsi sayuran atau makanan yang tercemar telur taenia, maka cacing tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi Cysticercosis yang terdapat di otot. Yang berikut faktor risiko dari taeniasis. Yang pertama, kontak dengan kotoran hewan. Risiko ini lebih besar bagi seseorang yang bekerja di pertengahan, yaitu ketika pembuangan kotoran manusia dan hewan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, kita suka bepergian ke negara-negara berkembang.
Yang ketiga, sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko untuk terkena infeksi. Yang terakhir, upaya pencegahan dari taeniasis. Yang pertama, kita perlu hindari konsumsi daging yang tidak dimasak matang. Yang kedua, kita harus mencuci semua buah dan sayuran dengan bersih sebelum kita mengonsumsi. Dan yang ketiga, masak bahan makanan sampai benar-benar matang. Dan yang keempat, bawalah hewan peliharaan yang terinfeksi cacing pita ke dokter hewan. Yang kelima, kita perlu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan, sebelum makan serta setelah menggunakan toilet. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.